Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Trinitalia Indah Wulandari, sekaligus sebagai mentor dan Dewan Guru SDN Prawi 2 dan karyawan-karyawati yang saya banggakan. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di siang hari ini, kita akan melaksanakan salah satu kegiatan seminar yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Eni. Alangkah baiknya kita awali dengan syukur, mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama insya Allah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi seminar, yang kedua adalah saran dari mentor, yang keempat adalah tanya jawab, yang kelima penutup. Alangkah baiknya waktu biar bermanfaat kita buka dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan pembukaan ini semoga nanti acaranya baik, lancar, dan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Sebelumnya, ke puncak membeli kurma, jangan lupa membawa ikan. Kita sambut narasumber seminar kita. Kepada Ibu Eni Nuryati SPJ kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Udin selaku moderator. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Trinitalia Indah Wulandari selaku Kepala Sekolah SD Negeri Prawi 2, dan pada kesempatan hari ini sekaligus sebagai mentor orientasi pengenalan nilai dan etika, dan Bapak Ibu karyawan SD Negeri Prawi 2 yang kami hormati pula. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin selaku peserta orientasi akan menyampaikan atau mempresentasikan laporan orientasi terkait pengenalan nilai dan etika bagi P3K di Pemerintahan Kota Surakarta pada tahun 2024. Di sini kami akan menyampaikan laporan mulai dari bab 1 hingga bab terakhir. Tidak lupa nanti mohon masukan dan saran dari hadirin yang ada di ruangan ini. Mohon maaf, kesalahan teknis. Tadi bisa, tapi terus pas main kok malah jadi nggak bisa. Untuk bab pertama, Bapak Ibu, di sini adalah bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, tujuan, dan waktu tempat. Latar belakang ini adalah latar belakang kenapa pemerintah Surakarta mengadakan orientasi bagi P3K. Di sini disampaikan bahwa latar belakangnya adalah P3K yang ada di Kota Surakarta itu sangat beragam dan berasal dari berbagai sektor non-ASN. Maksudnya beragam di sini adalah dari berbagai, ada yang dari dinas pendidikan, ada juga dari dinas kesehatan dan lain sebagainya. Nah, pemerintah Kota Surakarta menyelenggarakan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K tahun 2024 dengan harapan dapat menciptakan aparatur yang berintegritas, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi ASN P3K itu kata kuncinya adalah sebagai pelayan publik. Jadi ketika nanti kami melakukan orientasi ini diharapkan
bisa memahami bagaimana melayani publik itu yang baik sesuai dengan nilai dan etika pada pemerintahan Kota Surakarta seperti itu. Kemudian waktu dan tempat, waktu karena saya ini angkatan 2 dimulai dari 23 September hingga 15 Oktober 2024. Harusnya sampai 11 Oktober karena kemarin dari BKPSDM itu ada acara kemudian diundur hingga tanggal 15 dan tempatnya di SD Negeri Prawit 2. Untuk selanjutnya langsung pada ke bab 2 nih Bapak Ibu. Bab 2 ini kurang lebih berisi visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Adapun misinya ini sudah diperbaiki dari sebelumnya, ada tambahan sedikit, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dan terdiri atas 7 misi, diantaranya mengenai yang pertama kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, tata ruang dan infrastruktur kota, kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, yang keenam kemakmuran dan kesejahteraan warga kota, yang ketujuh daerah yang kondusif dan kerukunan beragama. Sekali lagi ditekankan bagi P3K, ASN P3K itu hubungannya dengan visi yang nomor 5, yaitu hubungannya dengan pelayanan publik. Kemarin ketika tes orientasi maupun ketika menyimak video, semua hampir terhubung dengan yang pelayanan publik seperti itu. Kemudian lanjut ke bab 3 di Bapak Ibu. Di bab 3 itu fokus ke satuan unit kerja di mana P3K itu mengabdikan dirinya. Karena saya ini satuan kerjanya di SD Negeri Prawit 2. Nah, di sini visi dan misinya, yang pertama, visinya adalah terwujudnya warga sekolah yang beriman, bertakwa, berprestasi, berbudi pekerti luhur dan peduli lingkungan. Nah, kami sebagai peserta orientasi nanti di bab selanjutnya akan mengadakan yang namanya rencana kerja, dan rencana kerja itu nanti harus terkontribusi terhadap visi dan misi SD Negeri Prawit 2. Nah, di sini untuk visi, kalau kemarin Pak Udin mengambilnya yang beriman dan bertakwa, ini untuk saya mengambilnya yang berprestasi. Untuk penjelasannya nanti sekalian di rencana kerja ya. Kemudian untuk yang misinya saya mengambil yang poin nomor 4, yaitu pembinaan berbagai kegiatan lomba guna meningkatkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu untuk bab selanjutnya, yaitu rencana dan hasil kerja P3K. Dalam hal ini saya sebagai peserta orientasi. Di sini saya mengambil judul laporan orientasi saya, yaitu pemanfaatan majalah dinding sekolah untuk meningkatkan keterampilan menulis pada siswa kelas 6 SD Negeri Prawit 2 Surakarta. Di sini isu yang saya angkat adalah rendahnya keterampilan menulis. Kenapa saya memilih rendahnya keterampilan menulis? Ini berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan ketika pelajaran bahasa Indonesia khususnya. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu terdapat 4 elemen. Yang pertama itu ada elemen menyimak, membaca, berbicara, dan elemen menulis. Nah, di sini yang saya ambil khusus pada elemen menulis. Nah, berdasarkan observasi yang saya lakukan ketika pelajaran, itu ketika anak-anak diminta untuk menulis, itu banyak sekali kendalanya. Pengalaman yang saya alami kemarin, itu ketika anak 1 jam pelajaran diminta untuk menulis misalnya, buat sebuah cerita yang pernah kamu alami, atau silahkan menulis puisi tentang tema ini. Dalam waktu 1 jam itu anak hampir ada yang tidak menuliskan sama sekali, atau bahkan cuma 1-2 baris saja. Seperti itu, makanya ini dapat saya simpulkan keterampilan menulis siswa masih rendah.
Nah, kenapa saya memilih mading sebagai medianya? Mading itu adalah media yang menarik dan bisa mewadahi berbagai bentuk tulisan anak-anak. Jadi anak-anak nanti menulisnya itu bebas, tidak hanya harus puisi terus, tidak semuanya harus cerpen, tidak. Jadi sesuai dengan minat anak sendiri. Misalnya anak yang pandai menggambar, ya silahkan nanti bikin poster buat isian madingnya. Anak yang pintar membuat puisi, silahkan menulis puisi dan seterusnya. Jadi itu nanti kita wadahi dalam mading, di mana mading itu kan isinya tidak hanya puisi saja atau cerpen saja, tapi bisa berbagai macam seperti itu. Untuk selanjutnya, judul saya terkait kontribusinya terhadap visi dan misi sekolah. Tadi sudah saya singgung di awal ya. Untuk kontribusi terhadap visi itu yang saya ambil adalah visi yang berprestasi. Kemudian misinya mengikuti lomba baik di bidang akademik maupun non-akademik. Bidang akademik itu hubungannya dengan pembelajaran, pelajaran dan sebagainya. Kemudian kalau non-akademik itu yang di luar pelajaran. Misalnya di luar ada lomba menulis esai misalnya, anak bisa mengikuti itu. Atau lomba menulis puisi, lomba menulis cerpen. Nah, anak bisa diikutkan lomba seperti itu. Nah, kemarin saya sudah melakukan sebuah simulasi terkait langkah-langkah kerja P3K yang akan saya lakukan nanti ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi tentang mading kepada siswa. Jadi kemarin ketika awal saya masuk kelas, ternyata anak-anak belum paham mading itu apa Bu dan seterusnya. Kemudian saya menjelaskan mading itu seperti ini, konten yang masuk ke mading itu meliputi apa saja, itu dijelaskan di awal terlebih dahulu. Jadi sebelum membuat mading, menulis, anak-anak tahu dulu mading itu apa. Kemudian untuk berikutnya, setelah anak-anak mengetahui mading itu apa, konten apa saja yang bisa dibuat di mading, kemudian anak-anak saya ajak untuk belajar menuangkan ide atau gagasan sesuai dengan minat mereka. Sesuai dengan minat mereka itu maksud saya adalah anak yang pintar menggambar ya kita arahkan, buatlah poster, jangan buat puisi. Anak yang pintar bercerita, buat cerpen dan seterusnya seperti itu. Dan alhamdulillah kok itu ada HP? Iya, karena baru pengalaman pertama, anak-anak saya minta boleh browsing di internet tidak apa-apa. Misal cari idenya di internet boleh, tidak apa-apa. Kemudian untuk langkah yang ketiga, dari hasil karya anak-anak itu ada puisi, ada cerpen, ada pantun, itu kita gabungkan ke dalam satu tempat atau satu wadah. Bisa pakai kertas karton, bisa juga pakai papan mading. Karena kemarin itu belum ada papan madingnya, saya minta anak untuk menempelkannya di kertas karton saja, tidak apa-apa. Kemudian untuk yang langkah selanjutnya yaitu mendisplay mading di depan kelas agar bisa dinikmati kelas yang lain seperti itu. Jadi kemarin ditempel di depan kelas 6 dan di depan kelas 5, dan itu selain untuk memamerkan hasil karya mereka, kelas bawah juga bisa menikmati hasil karya itu dengan membaca karya itu. Jadi ini juga bisa selain meningkatkan keterampilan menulis, juga bisa sebagai media literasi bagi kelas lain seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir adalah hasil kerjanya apa? Hasil kerjanya adalah terciptanya mading sekolah seperti itu. Ini adalah hasil kerjanya. Berikutnya adalah jadwal penerbitan mading. Yang pertama, kemarin di laporan itu sudah saya buat dalam bentuk tabel panjang sekali, tetapi di sini hanya saya sampaikan dua saja, yaitu ada yang namanya mading rutin dan mading event. Mading rutin itu kita akan menjadwalkan misalnya anak-anak madingnya nanti terbitnya setiap bulan 1 kali. Seperti itu. Kalau tidak ada event yang lain, tetapi jika dalam 1 bulan itu ada event tertentu, misalnya Hari Guru, nah kita buat madingnya sesuai event yang ada pada saat itu. Tanggal 17 Agustus, ya kita buat madingnya
gitu. Biar yang lain juga bisa, oh ini hari guru toh, tahu gitu. Oh ini hari kemerdekaan toh, gitu. Yang lain juga bisa tahu. Nah, untuk yang terakhir adalah catatannya ya Bapak Ibu. Rencana kerja ini akan selalu kami evaluasi baik dari segi tema, waktu dan hal yang dirasa tidak pas. Karena ini tidak hanya berhubungan dengan saya saja, tapi berhubungan dengan keluarga sekolah ya. Jadi nanti tetap saran, masukan dari rekan-rekan guru dan juga masukan dari Ibu Kepala Sekolah sangat kami harapkan. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Sedikit rencana kerja dan laporan saya selaku peserta orientasi. Nanti untuk masukan, saran atau pertanyaan bisa disampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mari kita berikan aplaus. Pemaparan yang padat, singkat, jelas, semoga bisa diaplikasikan kepada murid-murid kita dan bisa bermanfaat buat nantinya. Untuk selanjutnya adalah mungkin ada saran dari mentor, mungkin akan disampaikan dari Bu Mita selaku mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya berdiri di sini sebagai mentor dari Ibu Eni Nuryati yang sekarang sedang menjalani masa orientasi P3K. Terkait seminar yang baru saja terlaksana, ada sedikit saran dari saya sebagai mentor. Yang pertama, saya apresiasi dulu hasil kerja yang sudah dilaksanakan Bu Eni terkait dengan madingnya. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Dari pemaparan Bu Eni tadi dapat kita ketahui bahwa anak kita kelas 6 yang notabene sebagai siswa atau anak paling besar, ada yang tidak tahu apa itu mading, isinya apa, ada yang tidak tahu. Maka ini adalah sesuatu yang baru. Oleh karena itu bisa disebut juga Bu Eni ini adalah sebagai guru yang inovatif di SD Negeri Perawe 2 ini. Selanjutnya saran saya, karena ini hal yang baik, hal yang bagus, alangkah lebih baiknya nanti sesuatu yang seperti ini, terutama mading, itu dilanjutkan. Tadi jenengan sudah membuat rencana jangka menengah, rencana jangka panjang. Nah, kedepannya saya harap Bu Eni bisa menjadi koordinator bagi pelaksanaan mading, tidak hanya di kelas 6 saja, tetapi di kelas 1 sampai kelas 6, yang mana kita sudah punya papan mading yang berjejer dari kelas 1 sampai 6, dari timur ke barat itu ada papan mading, tetapi selama ini masih kosong, hanya diisi beberapa poster yang itu tidak berasal dari kita, tidak berasal dari anak-anak kita. Nah, kedepannya mari kita bersama-sama, saya, Bapak Ibu Guru dan Bu Eni sebagai pencetus dari ide ini, mengisi papan mading yang ada di luar itu dengan hasil kreativitas anak-anak kita sendiri. Tidak hanya mengenai puisi, mengenai pantun, tidak terpaku pada bahasa Indonesia saja, bisa jadi pada bahasa Jawa, bahkan bahasa Arab sekalipun yang nanti ada di pelajaran agama Islam, itu bisa ditampilkan di situ. Seperti tadi ada mading bulanan dan mading event. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga saran saya nanti bisa terrealisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya dari mentor pemerintah. Semoga bisa diambil sarannya dan bisa diperbaiki untuk kedepannya. Untuk Bu Eni bisa dilengkapi. Untuk selanjutnya mungkin adalah tanya jawab.
Mungkin silakan yang mau ada yang tanya, monggo. Saya mau tanya ya. Iya, monggo Pak Joko. Yang pertama, ini kan tentang prestasi, kemudian diambil tentang menulis. Pertanyaan saya bahwa apa sih kelebihan dari semua langkah-langkah yang sudah Ibu Eni rencanakan? Itu apa sih kelebihannya? Kemudian kendalanya itu seperti apa? Notabene kalau anak-anak untuk mereka berprestasi dari non akademis dan akademis itu pasti nggak mungkin 100%. Nah, itu langkah dan kendalanya itu apa saja, bahkan kelebihannya itu apa? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Yang pertama kelebihannya Pak. Kelebihan langkah-langkah yang saya lakukan terkait dengan pembuatan mading. Kalau menurut saya kelebihannya adalah anak-anak lebih bisa berkreasi. Jadi saya selaku yang memandu tidak memaksakan harus begini, harus begini, harus begini, tidak. Harus ini, harus ini, harus ini, tidak. Tetapi saya membebaskan kepada anak-anak, silahkan menulis sesuai dengan minat kalian. Jadi tidak ada paksaan. Kalau yang suka gambar, gambar. Yang suka menulis puisi, nulis puisi. Yang suka nulis pantun, seperti itu Pak. Jadi tidak ada paksaan untuk anak-anak dan mereka bisa berkreasi sesuai dengan kreativitas mereka. Seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya karena kemampuan setiap anak itu berbeda-beda ya Pak. Jadi tidak semuanya punya bakat menulis juga. Saya sendiri pun kalau tidak dipaksa juga tidak bisa menulis Pak. Jadi ada anak yang memang secara alami punya bakat menulis, tetapi ada yang menulisnya itu karena memang harus belajar, harus cari info dulu di internet seperti itu. Jadi kendalanya yaitu kita tidak bisa memastikan semua anak bisa menulis dengan baik. Kalau menulis mungkin bisa, tetapi kalau menulis yang baik, nah itu belum tentu juga seperti itu. Begitu Pak Joko. Terima kasih. Monggo Pak Udin, saya kembalikan ke moderator lagi. Masya Allah, biasa. Jawaban dan pertanyaannya sinkron. Semoga nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Mungkin itu acara demi acara, kegiatan sudah kita lalui bersama dan banyak manfaatnya, dan ini sebagai referensi bagi teman-teman yang mungkin tahap 3 dan selanjutnya bisa lebih baik dan bisa memberikan inovasi yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya sebagai moderator, mungkin banyak salah katanya. Sebelum nanti saya akhiri sesi fotonya, sebelum saya tutup atau tutup dulu? Tutup dulu saja. Tutup dulu aja. Oke, kita tutup dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih untuk semua yang hadir saat ini. Dari saya mohon maaf apabila ada salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.